Baik pemirsa Nuril TV dimanapun berada, alhamdulillah nih kita kakak-kakak, boleh lah ya manggil kakak-kakak. Boleh dong. Boleh dong, karena kita masih muda ya, masih iya muda. benar, hari ini kita ngomongin tentang kehidupan kampus, pasti kita ngomongin tentang pemuda dan semangatnya ya yang menggelora, yang menggebu-gebu insya Allah. Dan kami bertiga, Sri Kandi boleh nggak ya dibilang gitu? Boleh. Nah, jadi kita nih sebagai bukti real kalau ternyata yang aktivis itu bukan hanya kaum laki ya, bukan hanya kaum Adam ya, bukan hanya akhi-akhi tapi juga ukhti-ukhti gitu. Dan nanti kita akan sama-sama membahas apa aja sih aktivitas kita di kampus, ataukah kita cuman kuliah, pulang, atau kita memang menggebu-gebu di organisasi tapi kita mengabaikan kuliah kita. Mungkin sebelumnya untuk mempersingkat ya, langsung aja mungkin kita perkenalan sekaligus nanti setelah itu kita menyampaikan. Gitu ya? Kita mulai dari mungkin sisi Dari yang mana ngomong dulu? dong. dari Bu yang Mala ngomong ya benar-benar. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Nirmala Sari. Mungkin teman-teman bisa panggil Mala. Di sekolah juga biasanya dipanggil dengan Ibu Mala, Ibu Kak Sari, Mala, ya? Kak Mala. Ya benar. Ibu Sari belum ada sih. Aktivitas hari ini alhamdulillah mengajar di SMA Nurul Ilmi, SMA IT Nurul Ilmi sebagai guru biologi, bidang studi biologi. Kemudian aktivitas lain mungkin kadang sharing atau berbagi bersama kakak-kakak yang di forum FPRJ ya, di FPRJ. Itu saja untuk aktivitasnya. Mungkin langsung ke sebelah kanan saya. Oh iya, sebelah kanan ya. Oke, perkenalkan, kalau nama itu Fatijah, biasa dipanggil kalau di sekolah itu Bu Fatijah juga kayak gitu ya. Untuk keseharian ini ngajarnya seni budaya ya, ngajar seni, jarang-jarang ya ngajar seni kayak gitu ya. Oke, alhamdulillahnya lulus dari Universitas Negeri Padang. Nah, karena Ini yang memang beda sendiri ya. beda sendiri Iya, ya. benar. Kami Iya. semua dari tadi Yang yang ngomong lain. yang tadi ya, Iya, dari benar. Unjaya karena di semuanya Jambi kan. belum ada ya jurusan seni rupa kayak gitu. Kebetulan yang ada di Padang, jadi ngambilnya di Padang gitu. Oke. Masya Allah. Mungkin lanjut. Oh, Iya, lanjut ya? lanjut, iya, Oke. lanjut. Oke, kalau saya perkenalkan namanya Erni Setiawati. Kalau biasanya dipanggil itu Bu Erni, ada yang manggil juga Miss Erni gitu ya. Kalau untuk aktivitas sekarang itu mengajar di SMA juga. Bidang studinya bahasa Inggris dan sejarah. Jadi dua nih ya. Jadi Sejarah. makanya ada yang manggil Ibu, ada yang manggil Miss kayak Iya. gitu. Itu sih. Kalau untuk aktivitas ini sama sih sebenarnya kita ini Kita kan sama karena ya. kita ini satu Sama. angkatan, terus habis itu kayaknya dilahirkan Satu dari ini ya, organisasi dari yang organisasi sama. yang sama, Iya, sampai benar. ditemukan lagi di ngajar juga di tempat yang sama gitu ya. Iya benar. Jadi kurang lebih aktivitasnya sama lah ya, juga bergabung di FPRJ juga. Tapi saya kayak paling gitu. kecil ya di sini Oh ya. iya ya, Masya Allah. Paling kecil apanya Paling nih? muda ya. Paling Umurnya. kecil usianya. Oh, Ya, oke. kalau ini Tapi secara penampilan sama lah ya kita Sama ya, ya, sama-sama muda ya insya Allah. Oke, Oke. baik langsung saja mungkin ya, mungkin nanti kita akan saling share di sini tentang seperti apa kehidupan atau aktivitas kita di kampus. Jadi mungkin akan diawali dulu dari saya, hanya sharing saja. Mungkin saya yakin adik-adik sekalian di kampus untuk hari ini dengan kondisi yang tentunya kita alami berbeda ya, mungkin dari yang kami alami ketika itu, dan perjuangan adik-adik di kampus hari ini itu pasti justru lebih luar biasa ketika besar ya. kalian bisa aktif ya di kampus, kemudian masih bisa tetap mempertahankan IPK-nya, itu luar biasa di kondisi saat ini. Dan kalau saya dulu memang ketika SMA itu kebetulan belum ada tergabung di organisasi Rohis ya, Kerohanian Islam. Jadi ketika masuk kampus memang masih sangat tertarik dengan organisasi atau unit kegiatan mahasiswa. Ketika kita awal masuk tuh kan ada Ada perkenalan ospek ya, ospek, iya ya, benar. PKK ya, PKK. Iya, Sapa Maru, perkenalan Sapa kehidupan Maru. kampus iya. Salah satunya tadi mungkin ada Bang Ahmad ya, Ustaz Ahmad yang ketika itu jadi presiden ya. Ketika itu saya, kemudian Ustaz Wasril waktu itu kita masih maru ya, masih maru Mahasiswa dan Jadi masih kita ini mahasiswa ya, baru.
Apa? Banyak Kita ini istilah-istilah anak-anak unik ya yang kalau Ustadz anak Ahmad ya. organisasi Benar. ini ya. Jadi ketika itu, ketika di masa perkenalan kehidupan kampus, memang ketika melihat ada perkenalan dari masing-masing UKM, entah kenapa yang paling menarik perhatian itu ada 2 organisasi ketika itu. Yang pertama itu ada UKM Rohis Ar-Rahman, kemudian yang kedua adalah UKM Riset dan Penalaran Eksis. Kayaknya tuh mereka tuh totalitas gitu ya, dengan apa namanya, musiknya yang menggelegar, kemudian emang penampilannya itu memang luar biasa gitu, gitu ya, totalitas. motivasinya Iya benar. Jadi ketika masuk kehidupan kampus, awal-awal kuliah memang ya benar tadi, kayak terjebak tapi di jalur yang benar, insya Allah gitu ya. Tersesat di Iya, jalan tersesat di yang jalur benar yang benar. Tapi kita memang benar-benar apa namanya, ya benar kata Ustaz Ahmad sama Ustaz Asril tadi, kalau cari sapu emang sekalian yang bagus. Jadi kita sekalian membersihkan diri kita gitu ya. Dan gabung di UKM Rohis dan UKM ya Eksis. Dan alhamdulillah di biologi itu kan ada juga Ikatan Mahasiswa Biologi Unja. Dan ketika itu alhamdulillah saya dipercayakan, katanya sih baru satu-satunya ketika itu yang pertama kali perempuan yang menjadi ketua IMA, Masya katanya Allah, ketika itu. perempuan kecil-kecil cabai rawit ternyata. Jangan body shaming ya. Body shaming. Oh, iya, body shaming. Masya Allah, Oke, luar biasa. itu kemudian ketika jadi ketua IMA Bio, dan alhamdulillah dengan kita bergabung di organisasi itu pasti banyak sekali keuntungannya. Kenapa? Pertama, kita bisa dengan organisasi itu kita bisa dekat dengan dosen. Ya, bisa dekat dengan dosen, bisa dekat dengan kakak-kakak senior. Karena bayangin dulu kita kuliah belum punya pemasukan. Mungkin kalau sekarang itu kreativitasnya justru tinggi ya teman-teman, mungkin udah bisa sambil kuliah, bisa sambil jualan. Tapi kalau dulu tuh mau beli buku paket itu susah. Kita cuma ngandeli warnet, ngandelin flash disk kayak itu kan. Jadi buku pinjaman itu emang dapat dari kakak-kakak kayak gitu, kakak-kakak yang seorganisasi yang mengajak kita. Dan dengan organisasi itu kita jadi secara tidak langsung kita dikenal sama dosen, sama kakak-kakak tingkat, sama teman-teman di kelas yang berbeda kayak gitu kan, di kelas paralel yang berbeda. Dan alhamdulillah selain itu kita juga dipercayakan menjadi asdos kalau MIPA ketika itu, kalau nggak salah Ustaz Wasril juga dulu jadi asdos kayak gitu. Semester ya, berapa itu Bu Mala? ketika itu di semester 5 ya kalau nggak salah, 4 atau 5. Dan itu kalau di organisasi kampus lagi masa-masanya kita aktif ya, kita jadi rata-rata sedang dalam kepengurusan harian, iya benar inti. Jadi memang kita harus bisa menyesuaikan diri, jadi pengurus harian, juga jadi asdos, kemudian juga harus mengerjakan tugas-tugas kuliah kita. Dan dari situ kita buktikan bahwa kita anak organisasi, juga kita kita bisa jadi asdos, kita juga bisa memberikan kontribusi yang baik tentu ya untuk program studi yang kita ambil seperti itu, bahwa kita tidak kalah dengan teman-teman kita yang cuma kuliah pulang seperti itu aja. Iya benar. Jadi aktivitasnya tadi banyak banget ya. Iya. Terus gimana cara memanage waktunya itu Bu Mala? Kesulitan nggak Oke benar. Kok pada nanya Ana sih? Kalau untuk manage waktu kayaknya Bu Erni yang buat aja dulu dong. Sama aja. Iya. Nanti kita sambil sharing ya. Ya buat aja dulu aja yang lebih mudah. Iya, yang paling mudah ya. Masih fresh gitu ya? Iya benar, fresh. fresh graduate. Baik. Fresh. Bukan batu es ya. Bukan batu es, Oke. ya. Tadi perkenalan sudah di awal, dan asalnya yang beda sendiri Iya, ya, beda kampusnya sendiri ya, beda benar-benar. sendiri itu dari Universitas Iya. Negeri Padang kayak gitu. Kurang lebih pengalamannya sama seperti Bu Mala ya. Awal-awal sebenarnya ini bisa diawali ketika kita masih duduk di bangku SMA. Ya, misalnya ikut BES Awalnya ya, badan eksekutif siswa, gitu, gitu atau ya. rohisnya sekolah kayak gitu kan, bisa diawali dari sana sebenarnya. Tapi kalau saya itu belum yang ke sana, belum Iya, ikut iya. BES, OSIS, masih polos, polos gitu ya. masih polos Masya kayak gitu Allah. kan. Tapi di akhir tahun di kelas 12 itu ikut rohis. Alhamdulillah Sudah ada rohisnya ya rohisnya di sudah sana mulai ya. berkembang. Kalau dulu memang itu awalun ya, apa yang awal-awal Iya, ikut awalnya ya, rohis universitasnya gitu ya. kan, Salah awal-awal ikut satu rohis pendirinya kayak gitu, ya. benar. Dan baru beberapa orang. Jadi memang programnya juga masih belum banyak terjalankan. Dan ketika di kampus kebetulan ada tuh namanya
sama LDF ya, Lembaga Dakwah Kampus, dan itu namanya Forum Kajian Pengembangan Wawasan Islam atau disebut FKPWI. Kalau di WNP panjang ya. untuk lebih mudah tuh biasanya nyebutnya Vicky Piwi. Vicky Piwi, ya. Banyak kegiatan positif sebenarnya, kita nggak cuman organisasi, di sana kita bikin film. Pernah ada satu film yang terbuat ya dari Fakultas Bahasa dan Seni, itu dari Vicky Piwi kayak gitu kan, Film FKPWI. Islami gitu ya. Benar, tentang hijrah. Iya, tentang hijrah kayak gitu. Nah, terus berawal dari sana, pertama-tama itu jadi magang ya. Anggota magang, biasanya belum langsung diterima, biasanya jadi anggota magang dulu, kemudian lanjut. Kalau untuk FKPW ini alhamdulillah dari awal sampai akhir itu tetap jadi anggota di sana. Masya Allah, istiqomah ya. Istiqomah sampai sekarang ya. Tersesat di jalan yang benar ya, alhamdulillah kayak gitu. Dipertemukan dengan orang-orang yang memang soleh-solehah, tidak, jadi kita kuliah itu tidak hanya sebenarnya mengejar nilai atau apa, tapi ruhiyah kita itu juga terisi kayak gitu ya. Karena dalam hidup itu kita butuh keseimbangan. Kita nggak cuma ngejar dunia, kita nggak cuma ngejar dunia, tapi gimana caranya dunia kita dapat, akhirat pun juga dapat kayak gitu kan. Ya. Nah, kebetulan terus waktu itu biasalah kakak-kakak itu atau abang-abang itu kan hobi nawarin organisasi kayak gitu kan, ngasih formulir gitu kan. Terus ada satu formulir itu di semester 4 kalau nggak 3 atau 4, ada dari Badan Perwakilan Mahasiswa BPM Fakultas. Nah, itu kalau misalnya kita belajar tentang negara itu kayak anggota dewan ya. Kalau di Unja apa namanya? Apa ya? Mam ya, Mam fakultas. Iya benar. Kayak gitu, benar, Mam fakultas kayak gitu kan. Kalau di sana namanya BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Kebetulan di sana jadi biro aja. Jadi biro itu bukan, karena untuk jadi anggota inti itu harus masuk delegasi. Delegasi dari HMJ. Nah, kayak kita harus masuk delegasi dari HMJ. Waktu itu masih coba-coba kayak gitu kan. Akhirnya daftar ke biro kayak gitu. Terus setelah dari biro ada satu training lagi dari Majelis Perwakilan Mahasiswa, itu yang MPM itu ya. Kalau di sini Mam Unif ya? Iya, Mam Unif. Kalau di sana namanya Majelis Perwakilan Mahasiswa, MPM KM UNP kayak gitu. Ada satu acara yang diselenggarakan, training legislatif, di mana di sana banyak pelajaran. Ya, mungkin kalau kita di sekolah itu belajar PKN gitu kan cuma teori. Tapi kalau misalnya masuk MPM, masuk BPM itu kita memang benar-benar bisa melihat keadaan miniatur negara ya. Kalau kampus itu miniatur negara gitu. Jadi baru tahu ternyata presiden itu tugasnya ini. Anggota dewan itu kerjanya ini kayak gitu. Yang menentukan undang-undang semuanya ternyata anggota dewan kayak gitu, yang mengesahkan, memutuskan. Nah, banyak pelajaran sih sebenarnya didapat kayak gitu. Tapi tidak melupakan tadi ya, tetap ikut rohisnya yang di kampus kayak gitu. Itu sih mungkin sedikit pengalaman. Itu tentang manage waktunya ya. Dengan ikut organisasi, banyak tadi ya pelatihan-pelatihannya ya, yang untuk menambah potensi dan wawasan diri kita ya. Masya Allah ya. Pengembangan diri ya, sarana pengembangan diri. Oke. Selanjutnya Bu Erni ya. Iya benar. Sama ya sebenarnya gitu. Nah, untuk organisasi sama sih sebenarnya dengan Ibu Mala gitu ya. Pertama kali wow gitu ya. Wow, amazing gitu ya. Amazing banget gitu. Pertama kali lihat itu organisasi rohis itu sangat menyentuh hati banget. Apalagi kan kalau saya pribadi gitu ya, dari sekolahnya itu sekolah umum gitu. Jadi emang belajar agama itu ya belajar agama biasa aja gitu ya. Jadi ketika masuk universitas gitu kan, ditambah lagi dengan memang penampilan pertama itu yang menentukan ya selanjutnya. Masya Allah gitu, yang menarik hati kita ya. First sign gitu ya, pandangan pertama gitu ya. Masya Allah ya. Pandangan pertama menentukan. Jadi, ya. Dengan banyaknya orang gitu kan datang gitu, habis itu menceritakan dengan prestasinya masing-masing itu kan, jadi kita saya ingin nih kayak gini gitu ya. Terprovokatif ya. Bener, saya ingin seperti ini ya. Akhirnya ikutlah gitu ya, namanya kalau di FKIP itu ada FSI ya, Ibu Mala ya. Terus habis itu kalau untuk di HMJ-nya itu ikut HMJ bahasa, karena emang kami di bahasa. Terus saya juga ikut AIS namanya ya, Independent Community of English. Terus kalau untuk di
universitasnya itu saya ikut Rohis, dan memang selama ikut di Rohis itu di bidang keputrian gitu, kemuslimahan kayak gitu ya. Jadi memang mengurusi masalah muslimah. Terus habis itu kan karena wanita itu ingin dimengerti ya. Masya Allah gitu ya. Jadi memang yang harus mengerti kan kita gitu ya, dibandingkan dengan yang lainnya lawan jenis akhirnya tidak bagus gitu ya. Jadi memang benar-benar kita itu belajar bagaimana kita bisa memahami jadi muslimah yang baik kayak gitu ya. Terus juga selain di situ saya juga di ekstranya itu ikut di kaminya. Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesianya. Di situ emang benar-benar dibentuk menjadi bagaimana sih kita bisa berbicara gitu, orasi kayak gitu ya di depan kayak gitu. Nah, itu organisasi-organisasi yang saya ikutin di banyak sih hal positifnya ya, selain menambah pengetahuan kita, habis itu menambah banyak teman kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya saya emang banyak di teman saya jadinya kan banyak muslimah gitu ya. Kita belajar menjadi pribadi muslimah yang baik itu ya dari teman-teman sekitar kita kayak gitu ya. Teman itu mempengaruhi kita ya, Ibu Mala ya gitu. Kalau temannya baik, aktivitasnya baik, kita ikut terpengaruh nih ya. Karena emang kebanyakan yang ikut Rohis, eksis itu orang yang berprestasi semua gitu ya. Jadi selain aktif di organisasi, dia juga bagus di akademiknya kayak gitu. Nah, karena dia sudah mengetahui amanah gitu ya, amanah dari orang tua, amanah kita juga sebagai manusia gitu ya. Jadi Masya Allah lah ya, banyak ya dengan organisasi dibandingkan dengan orang yang cuman kuliah kupu-kupu ya, kuliah kos gitu, kuliah kos makan gorengan gitu ya. Ada istilah lain jadi lagi. akhirnya melar gitu. Kura-kura. Kuliah rapat, Masya Allah. Ada yang kuliah biasanya nongkrong ya. Kuno Kuno banget gitu ya. Kuno Kuliah ya. nongkrong gitu ya. Main apa malah itu gaple gitu ya. kok ekstrim ya. Tapi awat-awat gak ada ya. Positif banget gitu ya. Iya ya. Jadi mengisi waktunya gitu. Iya, dengan hal yang positif. Iya, banyak kesibukan itu ya. Banyak Kak, banget ya. Terus gimana cara manajemen waktunya? Kalau untuk saya sendiri sih, dan itulah hebatnya ikut di organisasi yang seperti yang tadi yang dikatakan tadi, itu diajarkan juga bagaimana kita ada juga nih kalau di Rohis nih ya, ada yang namanya fikih prioritas. Nah, diajarin di situ tuh. Bagaimana sih yang mana saatnya mendesak, mana yang ini penting, mana yang ini nanti dulu bisa kita kerjakan gitu. Jadi dengan hal itu kita tahu nih, oh kalau misalnya waktunya kuliah gitu kan, itu kan memang amanah dari orang tua kita, ya kita jalanin. Terus nanti kalau misalnya organisasi, ya sudah kita organisasi juga. Terus habis itu gimana dengan tugas-tugas kuliah yang banyak gitu ya, seabrek banget gitu. Itu bener. Kita bisa kerjakan di malam hari kalau saya gitu. Mungkin bagi orang-orang yang study oriented banget itu kan waktunya jadinya ini dong ya, banyak banget gitu ya, nggak ada waktu istirahatnya. Ya itulah hebatnya kita 24 jam Allah kasih waktu gitu kita. Orang lain aja bisa untuk melakukan 24 jam itu banyak hal, bahkan Rasulullah juga ya waktu istirahat aja sedikit gitu ya, bisa melakukan banyak hal. Ya kita kenapa tidak bisa gitu. Jadi daripada waktu kita terbuang hanya untuk rebahan gitu ya, nonton drakor gitu ya, generasi rebahan. Semua episode ya, benar ya gitu sih ya. Jadi pintar-pintar kita aja lagi ya, mana memilah mana yang ini mendesak nih, mana yang penting mendesak, mana yang nanti bisa kita kerjakan nanti kayak gitu ya. Bu Mala gimana? Tadi belum ngomong loh ya. Tentang manajemen ya. Intinya apalagi kan luar biasa ya, ketua loh ya. Jangan seperti itu. Nanti studio Nur Ilmi jebol kan gawat, kita suruh ganti ya. Kalau untuk manajemen waktu, sebenarnya sih kalau dari kita memang awal-awal kita sempat pasti keteteran ya. Kalau kita tidak bisa memanage, bahkan sampai tuh di saat tidur kita tuh aja terbayang, ya bener. Jadi mimpi kita tuh mimpi tugas, aduh besok mau ngasih kata sambutan gitu kan, besok mau ngasih kata sambutan di sini di sana, atau besok laporan lagi. Kalau biologi itu kan banyak laporannya ya luar biasa. Jadi ada pernah alhamdulillah tadi kan sebelum Ustadz Randi ya menjabat ketika itu menjadi Direktur UKM Riset dan Penalaran Eksis,
ketika itu juga dipercayakan kepada saya ketika itu jadi ketua UKM-nya. Dan ada satu agenda nasional yang pesertanya itu dari seluruh provinsi dari seluruh kampus yang ada di Indonesia ini. Kemudian disuruh, karena agendanya itu lumayan besar, jadi harus membuka agendanya di Balerung. Dan itu dibarengin dengan deadline laporan. Ya, bukan cuman satu laporan, iya benar, dengan mata kuliah biologi itu kan misalnya strukhe, perkehe gitu kan, perkembangan hewan, struktur hewan. Dan kita itu yang benar-benar harus ya itu sih janji. Dua-duanya penting. Iya benar, janjinya Allah ketika memang kita menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan meneguhkan kedudukan kita. Emang benar Allah kasih kita tuh kayak kekuatan, ada aja kekuatan gitu. Misalnya ini udah, ya Allah kayaknya bentar lagi udah mau jam 4 subuh, kita belum tidur gitu, tapi kita mengerjakan laporan dengan mudah gitu ya jadinya. Iya, ada dengan andal HP kita dulu kan emang masih yang knock ya. Iya benar apa kita dulu ya. Yang itu ya knock makanya nanti minta di ini kan. Yang emang searchingnya cuman terbatas gitu, nggak bisa kayak sekarang gitu. Jadi sekarang udah canggih. Iya sekarang udah canggih, makanya itu penting yang ketika kita berorganisasi, relasi itu penting. Kemudian di situ juga ada keuntungan, kita pasti alhamdulillahnya tuh banyak aktivis kampus yang di Rohis itu juga mereka menjadi asdos. Jadi banyak toleransi, artinya kita bisa saling memahami kayak gitu, karena kita juga ada aktivitas tapi bukan toleransi dalam arti negatif, maksudnya kita tetap harus mengerjakan tapi kan ada hal-hal yang memang bisa didahulukan. Iya, didahulukan, dan itu paling sangat pengertian gitu kakak-kakak kita yang senior-senior kita seperti itu. Jadi itu kemudian nah sekarang dengan banyaknya aktivitas kita di kampus, organisasi yang kita ikuti, mulai dari organisasi yang memang bergerak di bidang akademik ya, kemudian rohani kita yang menambah tentang kafaah, tentang keislaman. Nah, kira-kira apa manfaatnya gitu sekarang yang dirasakan? Manfaatnya dari Bu Fatijah coba. Oh iya, untuk organisasi ya, ketika kita menjadi aktivis, manfaatnya itu kita rasakan bukan cuman ketika kita udah kerja ya, bahkan ketika kita di kampus ya, itu sudah bisa kita terasa kayak gitu ya, karena kalau di kampus itu kan berbeda dengan sekolah. Kalau sekolah itu kan masih disuapin, ya materi masih dikasih, tugas masih ditagih-tagih ya, benar. Kalau nggak ngumpul tugas masih ada toleransi lah kayak gitu kan. Tapi beda kalau kita di kampus kayak gitu ya. Kita dikasih dosen itu cuman materi, pokok-pokok materi, aja ya. nanti dibagi kelompok, presentasi ya. Nah, keuntungannya apa? Ketika kita mengikuti organisasi, kita sudah terbiasa. Berbicara di depan umum ya. Iya benar. Kan? Kalau teman-teman yang lain mungkin masih malu-malu nanya, bingung juga ya mau ngomongnya ya. Opening aja bahkan itu butuh keberanian ya kalau memang belum terbiasa kayak gitu. Alhamdulillah dengan ikut organisasi lebih lebih percaya dirinya tuh lebih muncul kayak gitu. Itu sih mungkin. Kenal dengan banyak orang, ketemu sama rektor gitu kan, diskusi sama wakil rektor 1, 2, 3 itu masya Allah pengalaman yang berharga sih kayak gitu. Luar biasa. Kalau dari Bu Erni gimana? Sama lah ya sebenarnya gitu, yang terasa sendiri gitu ya, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Mungkin kalau dulu di SMA itu karena emang masih study oriented banget, habis itu mungkin masih masih pakaiannya juga masih belum syar'i gitu ya. Dengan mengikuti organisasi ini kita jadi terarah lah ya, jadi pribadi yang lebih baik, terus diingatkan juga masya Allah gitu ya. Padahal habis itu mereka nggak dibayar loh padahal ya gitu, tapi kok ikhlas gitu ngingetin tahajud kita, ngingetin duha kita gitu. Bukan saudara ya, bukan saudara kandung gitu, tapi memang luar biasa ukhuwahnya ya gitu. Jadi akhirnya yang mungkin tadinya kita lemah gitu ya, terus diingatkan, kita jadi oh iya ya, astagfirullah gitu ya, jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan ya. Gimana uti duhanya kayak gitu ya, oh iya astagfirullah belum gitu ya, tilawahnya gimana kayak gitu, dan itu emang sudah dibentuk waktu di kuliah kampus, ya dengan organisasi kayak gitu.
Terus juga ya tadi bener ya, kita bisa ngomong di depan umum gitu kan, karena emang kita kalau apalagi di Rohis itu ya, kita sudah terbiasa dengan ngaji sama-sama, itu kan kita dilatih tuh untuk jadi MC gitu ya. Jadi sudah terbiasa gitu, bahkan mungkin kan ada pengalaman ya kita KKN gitu ya. Jadi apapun yang ditunjuk itu kita gitu ya, dijadiin MC, suruh ngisi yasinan gitu ya, pengajian gitu. Jadi dipercaya gitu loh sama orang-orang lain kayak gitu. Itulah hebatnya ini kalau misalnya kita ikut organisasi kayak gitu ya. Itu sih perasaan yang saya rasakan kayak gitu. Oke, mungkin satu lagi kalau yang paling ketika enaknya ya, kalau di kampus kita ikut organisasi itu kita bisa jalan-jalan ke mana-mana gratis. Iya benar. Saya ketika itu waktu di UKM Riset dan Penalaran Eksis, alhamdulillah udah pernah ke kampus di Pontianak. Iya itu gratis, 2 kali naik pesawat, baru pertama kali naik pesawat ya, jadi gratis. Kemudian kita bisa mewakili kampus kita gitu, kemudian ikut perlombaan ya, bayangin di UKM Eksis itu sendiri kita emang dilatih supaya kita berdaya nalar ya, kita terbiasa berpikir ilmiah, jadi kita terbiasa menulis, walaupun sebenarnya saya sendiri bukan emang termasuk kategori mahasiswa yang sering ikut event, tapi memang ketika ada momennya kayak gitu ya ditangkap gitu, dan kita maksimal di situ. Alhamdulillah pernah memang menjuarai perlombaan penulisan di Universitas Bengkulu ya. Apa itu namanya, UB ya? Universitas Bengkulu. Ya Unip. Universitas Bengkulu, dan alhamdulillah waktu itu ketika itu juara 3 ya kalau nggak salah gitu. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Nah jadi itu membuktikan sekali lagi, jadi jangan takut kepada adik-adik yang sekarang mungkin masih di kampus. Ayo jangan takut, nggak ada ruginya insya Allah gitu ya, ketika kita memang aktif di organisasi justru banyak manfaat. Iya banyak manfaat, benar-benar. Rezekinya, silaturahmi, pokoknya nggak rugi insya Allah. Kapan lagi ya pergi-pergi gitu ya, keliling Indonesia, habis itu kita dibiayai gitu ya. Ya benar banget, ingat banget waktu dulu gitu ya. Jadi di Rohis itu bukan hanya di Unja aja kan, jadi tadi di tempat Kak Fadijah juga, ini Fatijah ada juga gitu ya. Jadi emang seluruh Rohis ini gitu kan, ada suatu acara event itu bener di Bandung ya, di waktu itu di ITB kayak gitu. Dan itu namanya Muslim Student Summit gitu ya. Jadi internasional. Jadi di situ kita dibiayai ya, habis itu gratis, habis itu kita bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang dari internasional, negara lain, dari Bangladesh, dari Korea gitu ya. Kita bisa berkomunikasi gitu. Oh, ternyata seperti ini loh mereka muslimnya, kalau misalnya di Korea gitu ya, di Bangladesh beda gitu. Bener Kayak gitu. Itu suatu kesempatan yang sangat luar biasa yang mungkin nggak akan didapatkan kalau misalnya kita hanya kuliah tadi kosan rebahan gitu ya. Jadi generasi rebahan. Benar. Oke, itu mungkin jadi kita pakai closing statement juga ya. Boleh. Oke, mungkin itu saja, tidak banyak karena intinya silakan kita manfaat kesempatannya, kita manfaatkan, kita ambil kesempatan ya di kampus, karena memang tidak bisa dipungkiri pernyataan bahwa kampus itu adalah miniaturnya negara, itu benar kayak gitu. Jadi ketika kita memang sudah menempah diri kita di kehidupan kampus, yakinlah nanti kita setelah itu kita nggak bingung kita mau kemana, mau kerja mana. Kalaupun kita kerja pada lingkungan yang memang misal ya kita tidak kerja pada lingkungan yang sesuai dengan diri kita, maka kita pasti kita udah punya bekal insya Allah, kita udah punya bekal, kita udah punya pengalaman-pengalaman ketika di kehidupan kampus, dan relasi-relasi yang kita bangun di kampus itu akan membawa dampak yang positif juga ketika kita di kampus. Benar tadi yang disampaikan di sesi Ustadz tadi ya, bahwa kita nanti kalau kita pergi kita akan meninggalkan apa, jangan sampai bahkan nama pun orang tidak ingat gitu ya, jangan sampai ya ini udah nggak ada karya, nama juga nggak diingat, jangan sampai. Jadi harapannya kalau kita balik ke kampus tuh dosen-dosen kita masih ingat Nirmala kemarin ini gitu, kemarin gitu ya Bu Mala ya. Iya alhamdulillah, terima kasih. Jadi waktu ngobrolnya. Iya benar, karena kita mengukir cerita, kita mengukir sejarah yang baik dengan dosen-dosen kita. Karena di kehidupan kampus itu berbeda sekali dengan kehidupan SMA. Kita sudah
tuntut untuk berpikir tingkat tinggi, bernalar, mandiri. Jadi kita apa-apa itu udah sendiri kita yang cari ya, karena pihak kampus hanya memfasilitasi. Itu aja mungkin Bu Fatijah close statement-nya. Langsung aja. Sama aja lah ya. Sama aja ya. Sama Itu aja. mungkin dari kami para Sri Kandi. Sri Kandi. ya. Insya Allah tidak ada batasan bagi kaum wanita untuk Iya, bisa aktif benar-benar. berorganisasi. Silakan munculkan potensi, legitkan potensi ya. Dan satu lagi dulu saya sering dengerin dari mana ya, Ustaz Ahmad ya mungkin ngomong kayak gini ya. Silakan tetap mempesona dengan hijabnya, legitkan potensi. Masya Allah, Jadi Masya Allah. tetap satu Berkarya, hal ya. yang harus dijaga. Kita menjaga adab-adab kita sebagai iya. Hijab Iya, bukan Masih halangan ingat ya. ya, Masya Allah. ya. Tetap mempesona Iya, dengan hijab itu maksudnya hijab kita nggak jadi halangan Iya, gitu ya. hijab kita gitu. tidak menjadi halangan, tapi tetap harus ada batasan-batasan Benar. syariatnya. Itu saja mungkin hari ini, mohon maaf atas mungkin Banyak iya banyak Ada yang kesalahan, ngomongin ada apa, mungkin tadi yang ngomong apa gitu iya benar. Itu saja mungkin dari kami, dan nantikan saja sesi-sesi berikutnya insya Allah akan dihadiri oleh pembicara-pembicara yang insya Allah lebih hebat lagi, ilmu yang lebih banyak lagi. Dari itu kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV,